Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Dan anak-anak semua, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang kesetaraan gender, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Buddhis dalam kesetaraan gender. Sebelum kita melanjutkan materi pembahasan kita pada hari ini, Teacher ingin anak-anak semua memahami tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut ini. Oke anak-anak semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang tokoh Buddhis dalam kesetaraan gender, yaitu Mahapajapati Gotami. Siapa itu Mahapajapati Gotami? Anda semua tentunya sudah tidak asing ya. Mahapajapati Gotami adalah ibu sambung atau bisa dikatakan sebagai ibu tiri yang mengasuh Pangeran Siddhartha. Kenapa bisa demikian? Karena saat kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian berselang 7 hari, Ratu Mahamaya meninggal. Dan pada saat itu, Ratu Mahamaya ini meminta agar Mahapajapati Gotami mau untuk menikah dengan Raja Suddhodana dan kemudian menjadi ibu sambung yang mengasuh Pangeran Siddhartha. Mahapajapati Gotami ini merupakan putri dari Raja Kerajaan Kolya yang merupakan tetangga dari Kerajaan Kapilavastu yang merupakan suku Sakya. Kemudian bagaimana kaitan antara Mahapajapati Gotami dengan kesetaraan gender? Mahapajapati Gotami bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh dalam kesetaraan gender selain tentu saja Buddha Gotama sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena Mahapajapati Gotami ini adalah orang pertama atau wanita pertama yang memohon kepada Buddha untuk diupasampada atau ditabiskan menjadi bhikkhuni. Dan kemudian pada saat itu ditabislah Mahapajapati Gotami menjadi bhikkhuni, dan kemudian itu menjadi sejarah berdirinya bhikkhuni atau sangga bhikkhuni. Nah, kemudian bagaimana perjuangan dari Mahapajapati Gotami bersama dengan 500 wanita untuk menjadi sangga bhikkhuni? Mari kita bahas. Ananda semua, Ratu Mahapajapati Gotami yang tadi telah dijelaskan bahwa beliau adalah ibu sambung dari Pangeran Siddhartha yang merupakan istri dari Raja Suddhodana. Jadi Ananda semua, setelah Petapa Gotama mencapai kebudaan atau menjadi Buddha, kemudian pada saat itu Buddha berkunjung ke Kapilavastu, dan pada saat itulah banyak daripada kerabat dan pangeran-pangeran dari suku Sakya yang kemudian diupasampada atau memohon kepada Buddha untuk diupasampada menjadi bhikkhu. Karena para laki-laki ini menjadi bhikkhu dan meninggalkan rumah tangga atau menjadi perumah tangga, ada banyak dari mereka itu yang telah berkeluarga atau memiliki istri. Walaupun tidak semuanya memiliki istri, akan tetapi pada saat itu karena di masa dahulu ya, seorang yang kaya kemudian dari kalangan kerajaan itu bisa memiliki lebih dari 1 bahkan 2 istri, ada yang mungkin sampai 3 istri dan sebagainya. Selama waktu itu ini belum ada pikiran dari para istri-istri atau dari para wanita ini untuk kemudian menjadi
bikuni atau memasuki kehidupan sebagai petapa. Tetapi setelah Raja Suddhodana meninggal, kemudian pada saat itu timbullah pikiran atau keinginan dari Ratu Mahapajapati Gotami untuk diupasampada dan menjadi seorang bikuni. Kemudian setelah itu Ratu Mahapajapati Gotami ini menghadap kepada Sang Buddha untuk memohon dan untuk diupasampada menjadi bikuni. Kenapa mereka berbuat demikian? Karena mereka berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi mereka meneruskan kehidupan sebagai berumah tangga. Kenapa? Karena mereka tidak ingin mencari suami baru. Dan mereka adalah wanita-wanita yang bijak dan setia terhadap suami mereka. Kisah upasampada bikuni ini terjadi ketika Buddha sedang berada di Wihara Nigrodha atau Wihara Nigrodharama di kota Kapilawastu. Saat itu Mahapajapati Gotami datang menghadap beliau, kemudian setelah menghormat dan setelah mengambil tempat yang layak, kemudian beliau berkata bahwa Bante, saya mohon agar Bante untuk memberikan upasampada kepada para wanita agar menjadi pabajita dalam Dhamma Winaya yang Tathagata telah babarkan. Namun pada saat itu Buddha berkata bahwasanya, wahai Gotami, janganlah merasa senang bahwa para wanita meninggalkan kehidupan berumah tangga dan upasampada sebagai pabajita dalam dharma dan winaya yang telah Tathagata babarkan. Pada saat itu kemudian Mahapajapati Gotami ini tetap memohon sampai 3 kali permohonan. Tetapi pada saat itu Buddha memberikan jawaban yang sama. Nah, pada saat itu kemudian Mahapajapati Gotami merasa kecewa dan kecil hati. Dengan berlinang air mata kemudian Mahapajapati Gotami ini menghormat kepada Buddha dan berpamitan atau meninggalkan Buddha. Setelah dari peristiwa itu kemudian Buddha pergi ke kota Wesali. Ternyata saat Buddha pergi dari kota Kapilawastu ke kota Wesali, Ratu Mahapajapati Gotami ini telah mengikuti Buddha. Pada saat itu Ratu Mahapajapati Gotami ini telah mencukur rambutnya hingga menjadi gundul dan juga mengenakan jubah petapa dengan disertai para wanita janda dari suku Sakya yang suaminya telah diupasampada menjadi biku. Nah, pada saat itu karena mereka berjalan kaki, jadi telapak kaki para wanita ini banyak yang terluka, tergores dan bengkak-bengkak. Nah, setelah itu badan mereka juga penuh dengan debu serta mata mereka berlinang dengan air mata. Mereka berdiri di depan pintu gerbang salah. Kemudian peristiwa tersebut diketahui oleh Yang Mulia Bante Ananda atau Biku Ananda. Kemudian Biku Ananda ini menghampiri dan bertanya, wahai Ibu Gotami, kenapa engkau berlinang air mata dengan telapak kaki yang bengkak-bengkak dan kenapa engkau mencukur rambut dan juga mengenakan jubah yang penuh dengan debu? Pada saat itu kemudian Putri Mahapajapati Gotami atau Ratu Mahapajapati Gotami ini mengatakan kepada Bante Ananda bahwa beliau ini telah ditolak oleh Buddha untuk diupasampada menjadi bikuni dan memasuki kehidupan sebagai pabajita. Mendengar hal tersebut kemudian Biku Ananda mengatakan kepada Mahapajapati Gotami dan para wanita lainnya bahwa tunggulah di sini, saya akan menghadap dan menemui Buddha. Saya akan memohon agar para wanita dapat diterima menjadi bikuni atau diupasampada menjadi bikuni. Kemudian setelah itu Bante Ananda ini menghadap ke Buddha. Kemudian Bante Ananda ini menyampaikan bahwa Permaisuri Mahapajapati Gotami telah berada di depan gerbang dengan berlinang air mata, dengan kaki yang penuh dengan luka dan mengenakan jubah ingin diupasampada menjadi
bikuni dan memasuki kehidupan sebagai pabajita. Kemudian Biku Ananda memohon agar Buddha menerima Ratu Mahapajapati Gotami beserta para wanita tersebut untuk menjadi bikuni atau diizinkan untuk memasuki kehidupan sebagai pabajita atau berlatih di dalam kebikuan. Pada saat itu Buddha menolaknya hingga permohonan yang ketiga kali dari Biku Ananda, tetapi Buddha tetap menolak permohonan dari Bante Ananda atau Biku Ananda tersebut. Karena penolakan tersebut, kemudian Biku Ananda ini berpikir, bagaimana caranya agar para wanita ini diupasampada oleh Buddha. Kemudian pada saat itu Bante Ananda atau Biku Ananda ini bertanya kepada Buddha, Buddha, apakah ketika seorang wanita ini diupasampada menjadi bikuni atau meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi bikuni, ini dapat mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Kemudian pada saat itu Buddha menjawab bahwa Ananda, apabila seseorang wanita meninggalkan kehidupan berumah tangga, maka ia akan mampu untuk mencapai penerangan dharma, yaitu mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Kemudian Bante Ananda mengatakan bahwa Ibu Mahapajapati Gotami adalah seorang wanita yang berjasa terhadap Sang Tathagata. Beliau telah merawat Sang Tathagata, beliau memberikan air susunya sendiri, beliau membesarkan Sang Tathagata dengan penuh kasih sayang. Mengingat hal-hal tersebut, saya mohon kepada Tathagata untuk dapat memberikan upasampada kepada beliau. Nah, kemudian mendengar hal tersebut, Buddha mengatakan kepada Biku Ananda, Ananda, bila Putri Mahapajapati Gotami mau menerima 8 Garudama, maka berarti ia telah diupasampada sebagai pabajita atau menjadi bikuni. Apakah itu Garudama? Garudama adalah 8 aturan keras atau 8 aturan ketat bagi para bikuni. Atau bisa dikatakan ini sebagai 8 aturan tambahan khusus bagi wanita yang ingin memasuki kehidupan sebagai seorang bikuni atau diupasampada menjadi pabajita atau meninggalkan kehidupan berumah tangga. Kemudian setelah itu Buddha mengatakan kepada Biku Ananda bahwasanya, Ananda, 8 Garudama itulah yang merupakan syarat upasampada bagi Putri Mahapajapati Gotami. Setelah mendengarkan itu semua, kemudian Biku Ananda pergi menemui Mahapajapati Gotami dan mengajukan syarat-syarat upasampada. Akhirnya Mahapajapati Gotami ini menerima 8 syarat berat tersebut. Dan kemudian pada saat itu setelah mengetahui bahwa Mahapajapati Gotami menerima persyaratan untuk pelaksanaan Garudama, kemudian Biku Ananda menemui kembali Buddha dan mengatakan bahwasanya Mahapajapati Gotami ini bersedia untuk menerima Garudama atau 8 aturan tambahan atau 8 aturan berat tersebut. Kemudian Biku Ananda mengatakan bahwa Mahapajapati Gotami telah upasampada menjadi bikuni karena beliau telah menerima 8 Garudama. Selanjutnya setelah itu Sang Buddha menanggapinya dengan ucapan seperti berikut ini. Ananda, bila wanita tidak meninggalkan kehidupan berumah tangga untuk upasampada sebagai bikuni, maka dharma akan berlangsung lama di dunia ini. Tapi karena wanita telah upasampada sebagai bikuni, maka sasana tak akan bertahan lama di dunia ini. Ibarat suatu keluarga yang mempunyai banyak anggota perempuan dan sedikit laki-laki,
amat sulit untuk mempertahankan diri dari serangan perampok-perampok yang ganas. Untuk itu, ibarat seorang laki-laki membuat tanggul di sekitar kolam air sebagai penghalang air tak mengalir keluar, begitupun tata gata mengharuskan 8 Garudama tidak boleh dilanggar seumur hidup oleh bhikkhuni. Kemudian pada saat itu, setelah di Upasampada, Mahapajapati Gotami menemui Buddha, dan pada saat itu Mahapajapati Gotami ini berkata, "Bante, selanjutnya apa yang saya perbuat terhadap para wanita yang mengikuti saya," atau para wanita dari suku Sakya, 500 orang wanita yang bersama-sama dengan Mahapajapati Gotami. Sang Buddha kemudian menjawab pertanyaan dari Mahapajapati Gotami itu dengan penjelasan Dharma. Kemudian setelah itu Buddha meminta agar para bhikkhu untuk mengupasampada para wanita tersebut menjadi bhikkhuni. Nah, setelah itu Mahapajapati Gotami berpamitan dan pergi. Maka para bhikkhu pun melakukan upasampada terhadap para wanita pengikut Mahapajapati Gotami tersebut atas perintah dari Buddha. Nah, setelah itu para bhikkhuni ini berkata, "Kami telah diupasampada oleh para bhikkhu, tetapi Ibu Gotami belum diupasampada oleh para bhikkhu." Dengan hal itu kemudian Bhikkhuni Mahapajapati Gotami menjadi ragu dan bertanya kepada Bhikkhu Ananda. Maka Bhikkhu Ananda kemudian kembali menghadap Buddha dan bertanya berkaitan tentang hal tersebut. Pada saat itu Buddha kemudian menegaskan kembali bahwa, "Wahai Ananda, putri Mahapajapati Gotami telah menerima 8 Garudama. Saat itulah ia telah upasampada menjadi bhikkhuni." Dengan Mahapajapati Gotami beserta para 500 wanita suku Sakya ini menjadi bhikkhu, maka pada saat itu berdirilah Sangha Bhikkhuni. Hal ini kemudian mengangkat perspektif atau cara pandang masyarakat di India yang mana menganggap wanita itu tidak dianggap mampu untuk mencapai tingkat kesucian. Kenapa? Karena Buddha sendiri mengatakan bahwa bila wanita menjalani kehidupan sebagai samana atau pawajita atau menjadi bhikkhuni, maka bisa mencapai tingkat kesucian Sapana, Sakadagami, Anagami, bahkan Arahat atau mencapai tingkat kesucian tertinggi. Bila kita cermati dari sejarah munculnya Sangha Bhikkhuni, maka bisa diambil kesimpulan ada beberapa tahap perubahan cara di dalam upasampada bhikkhuni. Yang pertama dilakukan oleh Buddha dengan memberikan Garudama kepada putri atau ratu Mahapajapati Gotami. Nah, upasampada ini dilakukan secara khusus hanya untuk putri Mahapajapati Gotami. Sang Buddha ini tidak pernah lagi mengupasampada bhikkhuni selain daripada Mahapajapati Gotami, atau tidak melakukannya lagi kepada wanita-wanita yang lainnya. Yang kedua yaitu upasampada bhikkhuni yang dilakukan oleh para bhikkhu terhadap 500 wanita Sakya pengikut dari putri Mahapajapati Gotami. Upasampada yang dilakukan oleh para bhikkhu ini tidak dilakukan kepada Mahapajapati Gotami, tetapi dilakukan hanya kepada wanita-wanita yang lainnya yang merupakan pengikut Mahapajapati Gotami. Kemudian yang ketiga, setelah Sangha Bhikkhuni terbentuk yang mana dipimpin oleh Bhikkhu Mahapajapati Gotami, upasampada yang dilakukan ini dinamakan dengan Atawajika Upasampada, yaitu upasampada yang dilakukan oleh dua sangha, yaitu Sangha Bhikkhu dan Sangha Bhikkhuni sesuai dengan aturan di dalam Garudama yang harus dipatuhi oleh bhikkhuni seumur hidup. Upasampada ini
kemudian dilakukan oleh Sang Buddha ketika beliau masih ada di dunia ini hingga akhirnya beliau mahaparinibbana dan sampai dengan sesudahnya. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan bagaimana upasapada selain dengan cara-cara tersebut atau dengan dua cara hal tersebut, yaitu adanya biku dan adanya bikuni. Bila aturan upasampada yang telah dijelaskan oleh Buddha tersebut kemudian dilanggar, maka hal tersebut berarti pelanggaran terhadap winaya yang pastinya hal tersebut tidaklah dibenarkan di dalam ajaran Buddha atau sesuai dengan petunjuk Buddha. Kenapa? Karena ketika Garudama itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berimbas pada kelangsungan dharma di dunia ini. Oke Ananda semua, demikianlah materi yang telah teacher sampaikan untuk hari ini tentang tokoh Buddhis dalam kesetaraan gender, yaitu Mahapajapati Gotami atau Bhikkhuni Mahapajapati Gotami, yang merupakan pemrakarsa dalam berdirinya Sangga Bhikkhuni dan kemudian mengangkat derajat dan martabat bagi para wanita, bahwasanya wanita juga bisa mencapai tingkat kesucian tertinggi seperti apa yang telah disampaikan oleh Buddha. Baik Ananda semua, demikianlah apa yang dapat teacher sampaikan. Semoga Ananda semua dapat mengerti dan juga memahami dari materi yang telah teacher jelaskan. Dan teacher akhiri dengan Satisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo